Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabi ya nabi'al ulumi wal hikam, amma ba'd. Faya ikhwanan fid din, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din 'aduwwun illal muttaqin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap jamaah salat subuh beserta jamaah kajian subuh yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali di pengajian pagi hari ini dan meluruskan niat kita supaya niat kita lurus bahwa pengajian ini diperintahkan oleh Allah dan tujuan akhirnya goyahnya hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, niatkan untuk memperbaharui keimanan kita, karena iman kita masih labil. Dengan labilnya situasi, kondisi, bisa-bisa pagi iman, sore sudah kufur, sore iman, pagi sudah kufur lagi. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Mari kita sama-sama membacakan kalimah thayyibah, istighfar, syahadatain, dan mengikrarkan sigot tasdik dengan penuh kehusuan, penuh keyakinan. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim,
Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa hukma wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Terima oleh hati masing-masing, yakini oleh hati kita masing-masing bahwa kita harus ridho bertuhan hanya kepada Allah. Tidak ridho hati kita bertuhan kepada selain Allah. Kita ridho bahwa beragama hanya kepada agama Islam. Tidak ridho beragama di luar agama Islam, karena agama yang benar hanya agama Islam. Allah berfirman, innad dina indallahil Islam. Yakini dalam hati masing-masing bahwa Kangjeng Nabi Muhammad itu jadi nabi kita dan rasul kita. Tidak ridho dalam hati menabi dan merasul kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita memakai dan mengatur aturan di luar aturan Nabi Muhammad, maka imannya tidak sah, maka imannya tidak jadi, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Sebagai contoh, ahlul kitab, dia karena sayang dan cinta dan iman kepada Nabi Isa alaihissalam, walaupun sudah turun Nabi terakhir, dia tetap masih memakai aturan Nabi Isa alaihissalam, maka dia termasuk ahlul kitab, maka tidak sah imannya karena sudah dinasah dengan Nabi terakhir. Kita yakini dalam hati masing-masing Nabi dan Rasulnya sudah diakui hanya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini yang keempat, yakini dan siap kita melaksanakannya. Al-Quran sebagai imam, Al-Quran sebagai landasan hidup. Tidak ridho dalam hati masing-masing yakini bahwa di luar aturan Al-Quranul Karim itu adalah salah. Dalam hati kita yakini wabil Qur'ani imaman wa hukma. Tidak ridho dan tidak ridho. Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun faulaika humuz zalimun faulaika humul fasikun. Yang kelima, yakini dalam hati masing-masing untuk meluluskan dan mensahkan iman kita. Ternyata bersaudara itu yang sebenarnya hanya terhadap orang-orang laki-laki yang beriman
dan perempuan-perempuan yang beriman. Hadirin yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus kita yakini saudara kita yang sejati hanya orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki atau perempuan? Nanti di akhirat yang kita sayangi, nanti di hadapan Allah yang kita cintai, yang kita banggakan, ternyata menjadikan musuh saudara yang asli, yang sejati hanya orang-orang yang bertakwa. Lihat dalam surah Az-Zukhruf yang tadi dibacakan di waktu salat dan di muqaddimah, al-akhillau yawma'id, seluruh kekasih, seluruh yang kita cintai, seluruh yang kita sayangi, yauma'idin, nanti di hari kiamat, ba'duhum li ba'din adu, sebagian terhadap sebagian lagi adalah menjadikan musuh. Suami jadi musuh terhadap istrinya, istrinya jadi musuh terhadap suaminya, anak menjadikan musuh nanti di akhirat terhadap orang tuanya, orang tuanya menjadikan musuh terhadap anaknya, pemimpin menjadikan musuh nanti di akhirat terhadap masyarakatnya, masyarakat juga menjadikan musuh terhadap pimpinannya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Itulah, yakini dalam hati, saudara yang sejati hanya orang-orang yang bertakwa. Lanjutkan materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi, amin ya rabbal alamin. Materi yang tertunda, mohon maaf nih, semestinya guru kita Al-Ustadz Haji Mufti Widadi tiba-tiba sore beliau WA saya, kalau ada waktu, tidak ada jadwal keluar, tolong gantikan saya dan minta ditukar waktunya karena beliau akan berangkat ke Tasik hari ini habis sholat subuh. Kita doakan mudah-mudahan di perjalanan diberi kelancaran, dimudahkan dan diselamatkan. Jadi materinya sesuai dengan jadwal saya saja, bab fikih. Materi yang tertunda, seorang khotib di waktu khotib Jumat tidak dianjurkan harus mengangkat tangan, tetapi untuk makmumnya, makhtub, khotib orang yang berkhutbah yang diberi mau'idhah disebut makhtub. Hati-hati dalam seorang muraqi. Kalau di kampung atau di tempat yang lain ada dibacakan hadisnya juga, idza sa'idal khotibu dan khotibu. Awas, hati-hati, sama-sama dua-duanya isim fa'il, wazan fa'ilun dan wazan fa'ilun. Fa'ilun khotibun, fa'ilun khotibun. Apabila kita salah membaca panjangnya kalimat khotib, khoknya dipanjangin, ti-nya dipenekin, khotibun artinya orang yang melamar. Wah, hati-hati. Jadi orang idza sa'idal khotibu alal mimbar, nah, apabila sudah naik orang yang melambar ke atas mimbar, dengarkan, berarti gitu. Awas. Tetapi yang benar adalah tergantung situasi. Bisa jadi orang yang melamar masuk, naik mimbar karena acaranya di masjid atau pakai mimbar, benar dengan kalimat khotibu.
Tetapi kalau acaranya khutbah di waktu Jumatan, khoknya penekin, toknya panjangin. Khotibu, khotib, orang yang akan berkhutbah. Nah, itu perhatikan, salah satu huruf saja berubah maknanya. Nah, bagi makmum, bagaimanakah untuk imam tidak cukup dengan isyarat, dengan kalimat amin ya rabbal alamin? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, sampai terakhir juga silakan, wa barik wa sallim amin ya rabbal alamin. Begini aja. Nah, bagi si makmum tidak ditolak untuk mengangkat tangan. Artinya ada dasarnya bahwa apabila seseorang yang memimpin termasuk khotib membacakan doa di waktu khutbah, maka haknya si makmum tetap harus mengangkat dua tangan. Wa bin nisbati lil ma'mumina falam yuradda bisa. Kalau falam yuradda, walaupun lam termasuk amil jawazim, masuk ke fi'il mudhari, otomatis harus jazm. Apabila mau diberi harokat boleh dengan falam yuradda, dasarnya lil khifah karena ringan. Harokat yang paling mudah dan ringan hanya harokat fathah a. Maka balita yang baru lahir, yang baru belajar ngomong, yang mudah itu kalimat a, bapak, mama, mami mas tidak bisa anak, mih tidak bisa bayi, pih tidak bisa pa. Lil khifah bisa falam yuraddi. Dari mana sumbernya falam yuraddi? Tadi dal termasuk amil jawazim, amil yang harus dijazmkan, alamat jazmnya sukun. Menurut kaidah fa inna harfa sakin idza hurrika bil kasri. Sesungguhnya harap yang mati apabila mau diberi harokat, berilah harokat kasroh, falam yuraddi. Nah, gitu caranya. Contoh lagi yang sering kita baca, sedikit keluar biar memahami. Dalam surah Al-Ikhlas kita ada yang membaca di awal ayatnya itu disambungkan atau diwasol. Qul huwallahu ahadun. Dal berharokat domah tain atau tanwin domah. Tanwin itu sama dengan nun sukun. Nah, ingat. Tanwin itu sama dengan nun sukun, diucapkannya berbeda dalam tulisannya. Nunun sakinatun talhaku akhirul ismi lafzon la khotton. Tanwin itu adalah nun yang mati yang ada di penghujung kalimat isim dalam ucapannya, berbeda dalam tulisannya. Tulisannya tetap domah tain, patah tain coret 2, kasroh tain coret 2 di bawah, tapi diucapkannya sama dengan nun sukun, an, in. Nah, apabila kita mau disambungkan dengan kalimat selanjutnya, maka harokat yang mati tadi, tanwin itu sama dengan nun sukun kan? Fa inna harfa sakin idza hurrika bil kasri. Jadi ni kemudian kedepannya adalah fad Allah, a-nya hamzah wasol. Apabila hamzah wasol itu apabila disambung dengan kalimat sebelumnya, a tidak berfungsi. Tasbutu fil ibtida wa taskutu fid darjiha. Subutuha fil ibtida qadil tuzim
ka hadfiha fid darjiha ma'al kalim. Ingat waktu di pondok itu. Jadi hamzah wasol itu apabila dikala ibtida di awal tetap dibaca a, watas kutu fid darji apabila disambung dengan kalimat sebelumnya a jadi gugur, buang a-nya, dunillah ni. Kenapa lah? Tadi Allahus Somad, jadi nillah. Kenapa? Lafaz Allah sebelumnya berharokat kasroh, maka dibaca tarkik tipis lah. Qul huwallahu ahad, nah, disambung qul huwallahu ahad dunillah. Dunillah, bukan dulillah. Was, jangan dibawa ilmu yang dari kampung. Saya juga pertama dulillah, ternyata salah dulillah itu. Qul huwallahu ahadulillah, salah total. Qul huwallahu ahadunillah. Nah ini juga bisa falam yurodda, bisa falam yuroddi. Alasannya tadi sudah tidak ditolak fi haqqihim syai'un, di haknya makmum atau maktub. Fayabqal amru alal asli, tetaplah pada dasar hukumnya. Alal asli, alal asalnya hukum, perintah untuk mengangkat dua tangan. Wahwa istihbabu raf'il aidi, perintah hukum itu asalnya adalah disunahkan untuk mengangkat dua tangan. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, angkat. Kita pengen diijabah oleh Allah doa kita, angkatlah tangan kita. Jangan mengaminin kita tangan tidak minta. Bagaimana? Doa itu meminta. Meminta itu ada dua, ada meminta terhadap yang zohir dan yang goib. Baik yang zohir maupun yang goib, yang kelihatan zohir itu, yang kelihatan oleh mata zohir kita, basor kita, minta. Coba minta. Coba minta. Beda, ngapain dikasih? Coba, jarang orang, coba minta. Jarang dikasih, coba kalimatnya, coba minta rokok. Ayo, yang ambil. Minta kepada Allah juga harus seperti itu. Ya Allah, angkat tangannya, minta. Minta gimana minta? Bagaimana minta? Dari mana sumbernya bahwa angkat tangan itu kita harus, dasar hukumnya itu harus diangkat tangannya? Kita lihat hadis yang pertama, kelanjutannya ini dalam hadis kursi, hadis arba'in juga ada. Tsumma dzakara ar-rajula yutilus safaro ash'atha aghbaro yamuddu yadayhi ilas samai ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa gudiya bil harami fa ana yustajabu lidzalik. Tsumma dzakara, kemudian Rasulullah menyebut kepada laki-laki yutilus safaro, yang dia laki-laki itu dalam keadaan perjalanan yang jauh. Yutilu itu panjang, safaro jalan, jadi perjalanan yang jauh. Di mana keadaan laki-laki itu asy'aba, rambutnya gimbal, kusut, rambutnya kusut. Akbaro, gimbal, kemudian bukan gombal. Beda gimbal dengan gombal. Kalau gombal laki-laki perayu perempuan, gombal atau merayu seseorang supaya dia senang, bagaimana? Gombal namanya. Ini gimbal, penuh dengan debu. Yamudu yadaihi, laki-laki itu di perjalanan dan keadaan rambutnya kusut, kemudian penuh dengan debu, seperti orang yang kurang waras. Coba lihat, yamudu yadaihi, dia memanjangkan kedua tangannya ila samai, ke langit. Berarti begini, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah.
Dia mengangkat tangan. Dia mengangkat tangan. Nah, kita lanjutkan dulu redaksi hadisnya. Nanti yang berhubungan dengan keterangan ini yang mudiyadaihi. Nah itu. Wa mat'amuhu haramun, dia laki-laki tersebut yang ada di perjalanannya yang jauh itu adalah makanannya dari makan haram. Wa masrobuhu, minumannya dari minuman haram, dia bisa beli makanan, duitnya hasil daripada haram. Minumannya juga bisa beli, duitnya dari haram juga. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya hasil dari barang haram. Wa gudiya bil harami, dia dipenuhi dengan barang-barang yang haram. Minumannya dari minuman yang haram, makanannya dari haram juga, pakaiannya yang dipakai walaupun hebat umpamanya mahal tetapi dari barang yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, kata Allah, bagaimana aku akan mengijabahnya, bagaimana aku akan permintaan dia diberikan oleh aku, kata Allah. Jadi hati-hati, kenapa doa kita tidak diijabah? Doa kita tidak diijabah mungkin saja, nauzubillah summa nauzubillah. Ada makanan atau minuman, makanan yang kita pakai, yang kita minum, yang kita makan ada sumbernya dari barang haram. Bagaimanapun kita berdoa tidak akan diijabah oleh Allah. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana, kata Allah. Mau di ACC permintaannya kalau makanan dan minuman termasuk pakaiannya sumbernya dari barang haram. Bagaimana kalau diinfakin? Sama, tidak jadi suci. Bahkan saking maksanya kita kepada Allah, coba dalam surah Duha doanya, seandainya yang jauh dekatkan, yang sedikit banyakkan, yang haram halalkan kan gitu. Walaupun dengan doa itu tetap aja yang halal, innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun. Halal sudah jelas halalnya, haram sudah jelas haramnya. Tidak bisa. Bagaimana caranya? Jangan dipakai, jangan diminum, jangan dimakan, jangan dipakai, jangan. Walaupun senang, walaupun banyak. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang minum atau makanan diminum atau dimakan kemudian jadi darah, jadi daging, fannaru aulabi, maka neraka yang paling utama. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, maksud hadis ini adalah asalnya bahwa berdoa adalah yamuddu yadaihi ila sama, angkat dua tangannya ke langit. Satu. Hadis yang kedua, an Abi Musa, diriwayatkan dari Abi Musa, qala Abi Musa, da'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bima'in, da'a meminta Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bima'in, pengen dibawain air. Fatawaddoa, teras Kangjeng Rasulullah wudu bihi, dengan air tersebut. Summa rafa'a yadai, kemudian Rasulullah mengangkat dua tangannya. Faqala, Rasulullah bersabda, Allahumma gfir li Ubaidin abi Amirin wa ra'aitu bayado ibtaihi. Rasulullah mendoakan kepada Ubaid bin Amir. Dalam penjelasan hadis yang lain, minta air, kemudian Rasulullah wudu. Ada orang yang meminta doa, kemudian Rasulullah didoain. Nah, maka bisa orang yang meminta doa untuk kesembuhan seseorang membawa air, boleh. Rasulullah pernah melakukannya, silakan. Dan ada kan ada yang sakit, tapi ini mah untuk Rasulullah. Adapun kita mah tidak boleh. Contoh,
Saya lupa lagi nama sahabatnya. Ada sahabat yang sakit panas, kemudian coba diambil jubah Rasulullah. Jubah Haji Mulyana mah tidak boleh. Jubah Ustaz Supriyadi nggak boleh, nggak boleh. Itu khusus Rasulullah, itunya orang luar biasa itu orang. Bahkan dalam hadis, maka di sana itu di Mekah itu paling banyak emas. Kenapa? Setiap yang pernah Rasulullah jalan kakinya Rasulullah, ternyata di bawahnya itu jadi emas. Banyak emas maka di sana, luar biasa. Nah, jadi ada salah satu sahabat yang sakit, kemudian dibawa kepada Rasulullah, didoain oleh Rasulullah, diminum boleh. Nah, jadi kita minta doa kepada orang yang solih, minta didoakan dengan air, silakan, boleh. Nah, Rasulullah wudu, kemudian mengangkat dua tangannya, kemudian mendoakan Ubaid bin Amir. Allahumma gfir li Ubaidin abi Amir, ya Allah ampunilah Ubaid bin Amir. Wa ra'aitu bayadu ibtoihi, saking tingginya mengangkat dua tangan Rasulullah. Wa ra'aitu, kata Abi Musa, kami melihat bayadu ibtoihi, putih dua ketiaknya Rasulullah. Oh, keteknya kelihatan saking tingginya. Jangan begini doa itu, angkat tangannya yang tinggi. Oh, coba kalau kita yang pernah umrohan, coba ada yang begini kan, coba ada yang begini, ada di sana. Tapi jangan keterlaluan juga, kurang bagus, sedang saja yang sedang. Nah, kelihatan. Jadi kalau kembali lagi, orang yang memakai sarung atau celana itu ya harus utamanya harus di atas dua mata kaki. Kalau ketinggian jelek, di bawah mata kaki dengan maksud sombong juga jelek, bahkan diancam oleh Rasulullah neraka, benar kalau maksud sombong. Jadi ke atas juga, lebih atas malah jelek, dan maksud sombong sama diancam dengan neraka juga. Karena sombongnya, orang yang sombong tidak akan masuk surga, nggak bakalan. Seperti mustahilnya seekor unta masuk ke lubang jarum. Tuh. Mustahil. Kenapa? Ingat, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai yang indah-indah. Kalau terlalu bawah tidak bagus, terlalu tinggi juga tidak bagus. Allah tidak menyukai, yang sedang-sedang saja. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi jangan terlalu atas, supaya pengen kelihatan bahwa kita di atas mata kaki, jelek, kurang bagus. Jamal, Allah itu jamil. Jadi kita harus yang cakep-cakep. Berangkat ke masjid, silakan pakai pakaian yang bagus, kemudian disemprot dengan minyak wangi. Rasulullah paling menyukai yang yang memakai wangi-wangian, pakai. Jadi agak atas, terlalu atas jangan, sampai saking tingginya Rasulullah kelihatan dua ketiaknya. Faqala, Rasulullah bersabda, Allahumma ij'alhu yaumal qiyamati fauqa katsirin min khalqika minan nas. Kalau kita didoakan oleh baginda Rasulullah, luar biasa. Rasulullah mendoakan kepada Ubaid bin Umar yang lagi sakit, kemudian meminta ampunan kepada Ubaid bin Amir, kemudian berdoa lagi di akhirnya, Allahumma ij'alhu, ya Allah jadikanlah Ubaid bin Amir yaumal qiyamati, di hari kiamat, fauqa kasirin, di atas rata-rata, di atas mayoritas, minanasi min khalqika, di atas kebanyakan makhlukmu, ciptaanmu dari manusia. Jadi artinya mudah-mudahan Ubaid bin Amir nanti di hari kiamat lebih tinggi, lebih atas dibanding manusia yang lainnya. Coba didoain oleh baginda Rasulullah yang hebat, luar biasa. Coba kan dalam hadis, siapa namanya sahabat yang preman tadinya, kemudian dia masuk Islam, iman kepada baginda Rasulullah, kemudian ikut dalam peperangan. Rasulullah naik kuda, begitu Rasul naik kuda
memecut kuda, malah kena ke siapa namanya? Yang di belakangnya itu. Nah, aduh, Ukasah. Nah, Ukasah. Ukasah. Singkat ceritanya ya. Begitu Rasulullah di detik-detik terakhir mau wafat, Rasulullah menanyakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, apakah aku sudah menyampaikan harus beribadah kepada Allah? Iya, Rasulullah. Apakah aku ada hutang? Langsung saja, ada hutang? Siapa ya Rasulullah? Tidak, bahkan kami yang banyak hutang kepada engkau. Tapi ada Ukasah. Angkat tangan. Apa Ukasah? Akhirnya datang ke sini Ukasah. Sini. Apa? Dulu waktu kita berangkat ke peperangan, saya di belakang baginda Rasulullah dalam keadaan dibuka baju saya. Kemudian Rasulullah mecut kuda, pecut bukan kena ke kuda, malah kena ke dada saya. Lantas bagaimana? Saya akan membalikan utang itu. Nah, sampai gerahkan para sahabat dalam sering kita cerita itu, sering menerima kata-kata itu. Akhirnya singkat cerita minta itu ke Fatimah, kemudian dibawakan mau itu, akhirnya Ukasah merangkul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasulullah, inilah ahli surga. Meluk dalam keadaan iman, masuk surga. Ini didoain oleh Rasulullah. Mudah-mudahan Ubaid bin Amir nanti di hari kiamat di atas rata-rata di antara yang lainnya. Subhanallah, doa Rasulullah kan diijabah, mustajab. Jangan kecil hati. Kita juga dalam hadis yang lain, bahagialah orang yang hidup bersamaku kemudian iman kepadaku, beruntung, berbahagia. Tetapi sebaliknya, walaupun hidup bersama baginda Rasulullah tetapi dengan tidak iman, celaka saja. Satu rumah bahkan dikasih makan Rasulullah, minum udah mau digedein oleh seseorang, tetapi dia tidak iman, neraka tetap. Siapa? Abu Thalib. Tetapi bahagialah orang yang tidak pernah melihatku, orang yang tidak pernah hidup bersamaku tetapi iman kepadaku. Mudah-mudahan kita termasuk itu, amin ya robbal alamin. Nah, Rasulullah mendoakan Ubaid bin Amir, kita mudah-mudahan hadis itu yang diijabah oleh Rasulullah itu, amin ya robbal alamin. Walaupun kita banyak dosanya, tetap aja mengharapkan ini syafaatnya dan doanya dari Rasulullah. Hadis yang ketiga, an Salmana, dari Salman, qala Rasulullah sallam, inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kalian, tabaraka yang maha mulia, wa ta'ala maha agung, hayun, Allah itu yang hidup. Hidupnya Allah itu bukan diawali dengan tidak ada dan diakhiri dengan tidak ada lagi, tidak. Beda dengan makhluk, dan hidupnya itu sebentar lagi. Tidak, Allah mah selama-lamanya. Karimun, Allah itu yang mulia. Yastahi min ibadihi, Allah merasa malu dari hambanya. Idza rafa'a yadaiha ilaihi ayyuradaha sifron, apabila seseorang hamba berdoa kemudian mengangkat dua tangannya, Allah merasa malu apabila dengan keadaan tangan kosong. Tuh, ayyuradaha, doanya ditolak dalam keadaan sifron, kosong. Coba kalau kita
minta, coba bagaimana perasaan kita, kemudian kepada seseorang tidak dikasih, bagaimana? Nah, Allah juga tidak rela kalau seseorang berdoa kepada Allah, tangannya diangkat, memintanya dalam keadaan kosong. Artinya kalau kita berdoa pengen diijabah oleh Allah, angkat tangannya, jangan malu-malu. Minta kepada Allah, minta saja, minta apa saja. Coba dalam hadis arba'in, apabila kalian mau minum, mintalah minum kepada Allah. Apabila kalian mau makanan, mintalah makan kepada Allah. Apabila kalian mau minta pakaian, mintalah pakaian kepada Allah. Jangan malu-malu, sebutkan. Maka kalau doa agak panjang itu mendidik diri sendiri dan mendidik semuanya. Minta apa yang kita itu, terutama pengen dikuatkan iman dan Islam, keluarga kita pengen diselamatkan, itu terutama gitu, pengen rezeki yang itu. Tetapi ulama salaf yang tingkatannya sudah tinggi, cukup dengan kalimat merasa malu dengan banyak permintaan kepada Allah, sedangkan dirinya lalai terhadap perintah Allah, merasa malu. Cukup dengan kalimat Allahumma innaka, maka sering dibacakan di waktu subuh, Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana. Ya Allah, engkau lah yang lebih tahu yang apa yang dirahasiakan dan yang dizohirkan. Faqbal ma'diratina, fa'tina, soalan yang penting datangkanlah permintaan kami. Cuma seperti apa saja yang kita minta, mudah-mudahan Allah. Nah, cuma gitu saja. Engkau yang tahu tentang yang dirahasiakan atau yang dizohirkan. Apa kemauanku? Cukup dengan kalimat itu saja. Kalau tingkatannya sudah tinggi, karena kita masih di bawah, sebutkan saja, sebutkan. Satu, belajar dan lisan juga dengan membacakannya jadi ibadah gitu. Jadi ini dasar hadis bahwa apabila kita berdoa harus diangkat dua tangannya. Nah, apabila seseorang berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan, Allah merasa malu kalau dalam keadaan dia tangan yang kosong. Komentar Syekh Al-Albani tentang hadis ini. Hadisun sahihun, hadis ini adalah hadis sahih. Wa hasanahu Tirmidzi dan dihasankan oleh Tirmidzi. Hadis banyak kan hadis itu, ada hadis mutawatir, ada hadis sahih. Kalau hadis mutawatir di atas hadis sahih gitu ya, di atasnya. Bahkan kalau hadis sahih sama dalam keterangan tidak fasik, seseorang tidak batal imannya kalau tidak percaya. Tapi kalau hadis mutawatir, apabila dia tidak percaya terhadap hadis mutawatir, adalah batal imannya, kufur. Nah, kenapa? Dan harus ingat, apabila yang diucapkan oleh Rasulullah itu bukan main-main, semuanya adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu apapun yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah wahyu. Jangankan benar, seriusnya, bercandanya kan benar. Kan ada nenek-nenek datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, nenek ini akan masuk surga tidak? Tidak ya nenek. Akhirnya si nenek itu nangis. Nah, kenapa nenek nangis? Masa nenek tidak masuk surga? Nenek kan melaksanakan program engkau ya Muhammad. Nek, jangan nangis. Di surga mah tidak ada nenek-nenek. Yang sekarang di alam dunia nenek-nenek peot. Nanti di akhirat mah dia di surganya muda lagi. Oh, itu bercanda Rasulullah. Kita mah jangankan bercanda, seriusnya juga tidak benar kita mah. Wa sahahahu Ibnu Hibban wa Hakim wa Dzahabi, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, Hakim. Kalau ada lagi Hasan li ghairihi. Kalau Hasan li ghairihi gini, hadisnya dhaif, satu riwayat meriwayatkan hadisun dhaif, hadis dhaif. Ada yang meriwayatkan lagi hadis perawi yang lain, maka naik jadi Hasan li ghairihi. Tuh. Jadi contoh dalam kunut itu tidak nyampe sahih hadisnya itu, tapi hasan, hadis hasan. Dhaif asalnya, kemudian ada yang meriwayatkan lagi. Ada yang meriwayatkan lagi, naik jadi hasan li ghairihi. Nah, yang pas mah itu hasan li ghairi. Jangan jadi di atas dhaif kedudukannya, karena ada yang meriwayatkan lagi.
Nah, dan doib juga boleh dipakai padoilul amal. Beda dengan maudu. Kalau maudu mah tidak boleh, haram hukumnya dipakai hujah, apalagi diamalkan. Nah, itu sedikit tentang mustalah hadis tentunya. Jadi kalau mau hadis harus dengan mustalah hadis, kalau fikih dengan usul fikihnya, itu supaya tidak kita tahu. Kemudian di waktu ruku dan sujud, apakah boleh membaca Al-Quran atau tidak? Waktunya sudah habis. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh pas khotib